Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Pak Eko Puji Susanto. Kali ini Pak Eko akan menerangkan tentang latihan-latihan soal untuk bab elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum latihan soal sudah saya siapkan, yaitu adalah pembuktian untuk omega atau frekuensi sudut dalam osilasi. Frekuensi sudut akan mengakibatkan adanya periode dan frekuensi sendiri. Ya, itu nanti akan saya buktikan persamaannya. Kemudian diikuti dengan soal-soal pembahasan soal sampai 10. Setelah itu siswa diharapkan untuk ikut mengikuti jawaban-jawaban soal selanjutnya. Ada 5 soal. Soal itu akan berantai. Apabila salah akan kembali ke nomor 1 atau nomor ke video latihan ini. Terus kemudian nanti ke depan soal-soal latihan Pak Eko dengan LMS akan berformat sekuensial. Sekuensial artinya adalah soal itu tidak akan bisa kembali ke belakang. Artinya kalau sudah dikerjakan sudah selesai. Bisanya maju, tidak bisa ke belakang. Maka dari itu, semua siswa harus konsentrasi dalam menjawab. Straight stage itu adalah pembatasan waktu, ya kan? Sehingga dibatasi waktunya juga. Oke, semangat untuk menuju ke PJJ yang lebih baik. Selamat mengikuti. Oke, kali ini Pak Eko akan menerangkan tentang atau membuktikan persamaan bahwa ada gerak osilasi. Kalau gerak osilasi itu pasti ada periode atau dihubung dengan T, juga ada F. Nah, di sini hubungannya ini, sedangkan T itu sama dengan 1/F, lah omega itu sama dengan 2pi F. Lah, ini disebut dengan periode sudut, atau yang di sini adalah kecepatan sudut boleh, periode sudut boleh. Ini juga disebut dengan frekuensi. Loh, ini kenapa seperti itu? Setiap sebuah benda yang mengalami gerak osilasi atau putaran pasti mempunyai periode. Sebagai contoh, ini adalah contohnya gini, osilasinya apa? Ada pegas, panjangnya L0. Saya tulis dengan titik A di sini. Kemudian tak kasih beban, Tek. Oke, berarti kan di sini ya, titiknya berubah jadi B, menjadilah L. Ya kan? Kemudian ini tak kasih lagi, ini tak tarik lagi dengan gaya-gaya tertentu, dengan gaya luar, yaitu W. Misalkan ini W oleh gaya beratnya gitu ya. Ini tetap FP atau F pegas. Nah, di sini. Nah, ini tak kasih gaya F. Nah, di sini. Kalau misalkan saya tuliskan di sini sebuah grafik, titik kesetimbangannya itu mana? Titik kesetimbangan adalah titik di mana dia kembali lagi. Yang mana berarti? Yang titik B. Berarti titik B itu berada di sini, titik B. Oke. Kalau saya, kenapa kok titik B? Karena mesti kembali ke sini. Loh, kenapa enggak A? Berarti rusak dia. Kenapa? Karena di sini udah ada beban. Nah kan? Panjang mula-mula sebelum kasih beban, setelah beban kan ke sini. Tak kasih, maka tak keluarkan, kan otomatis beban itu seperti ini. Tek. Inilah gerak osilasi. Ini mempunyai frekuensi. Oke. Mempunyai frekuensi kayak apa? Berarti kalau begitu ini B bisa kembali ke C. Oke, kembali ke B lagi, kembali ke A lagi, kembali ke B lagi. Oke. Kalau saya gambarkan, berarti benda itu bisa juga seperti ini. Tek, dari ke sini, tek, kembali ke sini. Nah, menjadi sebuah lingkaran. Namanya osilasi. Nah, persamaannya bagaimana? Ya, berarti F itu kan sama dengan, saya tuliskan M kali A. Nah, ini ada gerak, namanya gerak sentripetal. Oke, kita punya gitu ya. Semuanya mesti gerak sentripetal misalkan. Atau FAS gitu aja. Nggak apa-apa, sentripetal nggak apa-apa. Berarti sini kan K kali delta X sama dengan
M kali. Nah, A itu kan sama dengan omega atau V kuadrat per R. Ya, ini V kuadrat per R. Nah, V sendiri itu kan sama dengan omega kali R. Sehingga menjadi K kali delta X sama dengan M omega R dikuadratkan per R. R ini dengan ini hilang, berarti kan K kali delta X sama dengan M omega kuadrat R per R kuadrat per R. R-nya ini hilang kan? Delta X sama R sama-sama jarak, maka ini sak coret. Maka omega kuadrat sama dengan K per M. Oke, ketemu titik terangnya. Berarti kalau begitu, frekuensi sudutnya adalah, mohon maaf, frekuensi sudutnya adalah omega sama dengan akar dari K per M. Nah, ini frekuensi sudut. Karena omega sama dengan 2πf, maka menjadi 2πf sama dengan akar K per M. Maka F sama dengan 1/2π akar K per M. Ini adalah pembuktian frekuensinya. Bagaimana periode? Karena F sama dengan 1/T, maka T sama dengan, tinggal dibalik dong, 2π akar M per K. Inilah periodenya. Sehingga Pak Eko sering menghafalkan TMK, FKM. K-nya yang kita sebut dengan urut ya, TMK, FKM. Semoga paham tentang penjelasan ini. Oke. Soal elastisitas. Terdapat pegas panjangnya pegas, ini pegas seperti ini. Pegas, panjangnya L-nya sama dengan 25 cm L0 ya. Kemudian bertambah panjang, berarti ini al mulanya seperti ini ya, yang ini adalah yang L0. Kemudian ini ada delta L-nya sama dengan 5 cm. Hitung besar modulus elastisitas jika memiliki luas penampang, ya kan, pegasnya adalah A sama dengan 10 cm persegi, berarti menjadi 10 cm jadikan meter persegi, 10 pangkat 2 di min dikuadratkan, sehingga menjadi 10 pangkat min 3 meter persegi. Modulus yang adalah gamma sama dengan, gamma sama dengan yaitu adalah delta per E. Ini modulus yang ya. Delta itu adalah disebut dengan regangan yang besarnya adalah F per A. Sedangkan E sama dengan delta L per L0. Sehingga gamma sama dengan delta per E sama dengan FA dikalikan delta L0 per delta L. L0 per delta L. Kalau kita masukkan berarti menjadi, ini kan F berarti adalah sama dengan W, ini adalah sama dengan FP gitu ya. Berarti FP sama dengan W, berarti sama dengan M kali G. Masanya 20 gram, 10 pangkat min 3 kali 10, berarti menjadi 0,2 Newton. Berarti menjadi 2/10 pangkat min 1, penampangnya adalah 10 pangkat min 3, Kemudian delta L mula-mula 25 cm dibagi delta L 5, 10 pangkat min 2, ini ketemu 5. Berarti menjadi 2 kali 5, 10, 10 pangkat min 1, naik ke atas 10 pangkat 3, berarti menjadi 10 pangkat 3. Berarti di sini. Ini adalah ketemunya dari
modulus yang. Nomor 2, terdapat pegas dengan luas penampang. Pegas, ya, ini adalah pegas, kita gambarkan. Luas penampang 100 meter persegi. Diberi gaya, ditarik gini ya, ditarik gaya dengan F 150 Newton. Berapa jumlah tegangan yang dialami? Tegangan berarti adalah delta. Delta sama dengan F per A. Berarti menjadi 150 dibagi 100. Berarti menjadi 3/2 Newton per meter persegi. Nomor 3, pegas dengan panjang, ini pegas panjang, berarti L-nya 100 cm. Diberikan gaya, berarti sini gaya, kemudian F namanya 100 Newton. Pertambahan panjang, berarti ada delta L, berarti sama dengan 10 cm. Berapa besar regangan? Regangan berarti E. E itu sama dengan delta L per L0. Regangan. Delta L per 0. Berarti regangannya adalah, delta L-nya adalah 10 dibagi 100. Berarti menjadi 1/10 kali. Oke. Nomor 3, pegas. Nomor 4, sebuah pegas gambarin lagi, pegas, mula-mula panjangnya 20 cm, ditarik dengan gaya 2,1 Newton. Panjangnya, ini L0 ya, panjangnya menjadi, ya kan, L-nya menjadi 23 cm. Oke. Berapa pegas yang ditarik, ya kan? Berapa besar gaya? Berarti ini tambah lagi ya. Berarti di sini F-nya ini, F2-nya ini berapa? Apabila panjangnya L adalah menjadi 25 cm. Oke. Berarti kalau begitu, ini adalah dengan memakai perbandingan. Berarti ada 20 dan 23. Berarti kita cari di sini dulu ya. Berarti nih, berarti F itu sama dengan K kali delta X. Oke, ini kita carikannya dulu. Berarti sama dengan, ini adalah F1, ini mesti K1. F1 2,1 sama dengan K, delta X-nya berarti kan 23 min 20, 10 pangkat min 2 cm ya. Berarti K berarti menjadi 2,1 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 naik ke atas menjadi 210 bagi 3, 70 Newton per meter. Selesai? Belum. Tambah lagi, F2 sama dengan K kali delta X2. Berarti menjadi, K-nya ini berapa? K-nya adalah 70. Delta X2-nya berarti menjadi 25. Ini kali delta X1 berarti kan 23 dikurangi 20 tuh. 3 kali 3 cm. Kalau yang ini adalah 25 dikurangi 20 adalah 5 cm. Berarti di sini 5, 10 pangkat min 2. Berarti nolnya hilang ya. 3,5 Newton. Nah, nomor 2, kawat yang tersambung secara seri pada suatu atap. Oke. Sambung. Berarti ini pegas. Ini seri. K1 adalah 800 Newton per meter. K2 adalah 400 Newton per meter. Pada ujung kawat diikatkan sebuah benda pada ujung kawat ini ya. Masanya adalah 0,5 kg. Oke, berarti F-nya atau frekuensi isolasi, berarti di sini adalah
frekuensi oscilasi itu apa? Omega. Ya kan? Omega apa? Kita punya persamaan ya. F K M berarti 1/2 pi diakarkan. Oke. Dan satu lagi adalah T M K. Berarti 2 pi akar. Nah, berarti omeganya itu apa? Omeganya sama dengan 1/akar K per M. Oke, sekarang K-nya berapa? Kita harus tulis. Berarti di sini kan seri kan? Berarti K seri sama dengan 1/800 ditambah 1/400. Berarti menjadi K seri sama dengan 800 dibagi 3 Newton per meter. Berarti menjadi K-nya adalah akar dari 800/3 dibagi 5 kilogram ya, 5 Newton. Oke. Setengah. Berarti 0,5 atau 5/10. Berarti menjadi akar 800/3 dikalikan 10 dibagi 5. Berarti menjadi berapa nih? 5, 20, berarti di sini adalah akar 8000/15 radian per sekon. Paralel, kemudian dihubungkan dengan massa 600 gram. Oke, berarti 250 ini 550. Maka K paralel sama dengan 250 ditambah 550, 800 Newton per meter. Yang ditanyakan periode osilasi. Periode osilasi berarti T sama dengan 2 pi akar K per M. Berarti 2 pi akar 800 dibagi 600 gram. 6 10 pangkat min 1. Ya kan? Berarti inilah ketemunya sekon. Nomor 7. 3 buah sidetik punya konstanta 60 konstanta susunan pegasnya adalah 3 buah pegas identik mempunyai konstanta 60. Konstanta susunan pegasnya adalah berapa? Berarti di sini adalah di seri di paralel dulu ya, sorry. Ini adalah I paralel dulu, K paralelnya berapa? Berarti 60 ditambah 60 ketemu 120 Newton per meter. Maka Q totalnya, KP total nanti 1/120 ditambah 1/60. Ini seri ya, total ya. Berarti dijadikan 120. Ini 1 plus 2, maka K total 120 dibagi 3, 40 Newton per meter. Nomor 8, susunan pegas 6 pegas identik susun seperti XY. X bertambah 15 cm ketika ditarik dengan 150 Newton. Agar Y bertambah 15 cm, pegas harus ditarik dengan berapa? Berarti di sini adalah ini pegas identik. Oke. Berarti di sini K. Berarti di sini K totalnya, jadi K total 1 sama dengan K per 3. Ya kan? Karena seri. Kalau yang di sini adalah K paralel adalah 2K ditambah sini berarti K total 2, ya kan? Berarti kan 1/2K ditambah 1/K. Berarti dijadikan 2K. Ini kan 1 plus 2. Maka K total menjadi 2K per 3. Ini 1, di sini 2. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjangnya. F sama dengan K kali delta X per F sama dengan K kali delta X-nya. Ini X di sini Y. Ini X di sini Y. Ini X di sini Y. Fx 150. Fy yang ditanyakan. Kx K per 3. Ky 2K per 3. Ya kan? Terus delta X-nya berapa? Delta X-nya 15 cm. Oke. Delta XY-nya 15 cm. Ini hilang ya. Berarti 150 per Fy
berarti menjadi K per 3 dikalikan 3/2K. Berarti ini hilang kan? 3-nya juga hilang kalau. Maka FJ, berarti sini, FJ berarti kan perkalian silang 300 Newton. Nomor 9, pegas disusun seperti gambar konstanta masing-masing K. Oke, berapakah dia totalnya gitu ya? Berarti di sini adalah 2K. Ini berapa? 2K. Berarti 1/K total menjadi 1/2K ditambah 1/K ditambah 1/2K. Dijadikan 2K 1 plus 2 plus 1. Maka K total 2K per 4 atau K per 2. Nomor terakhir, dua pegas A dan B adalah ketetapan gaya yang sama, masing-masing diberi beban M sehingga berosilasi dengan periode T1 16 sekon. Kemudian pegas A dihubungkan dengan seri dengan B, kedua dihubungkan 3, maka periode pegas yang baru berapa? C berarti adalah yang pertama 1 ya, yang kedua adalah seri. Oke. Yang di sini K1 ketemu K. K2-nya berapa? Karena seri K per 2 kan? Oke. Nah, kemudian berapakah periode? Tadi gimana kemarin tadi di awal T sama dengan M per K. Ini 2pi diakarkan ya. Berarti menjadi perbandingan T 2pi akar M per K. Ini 2, ini 1, 2, 2, 1, 1. Ini hilang kan? Kalau ini dikuadratkan, oke, kan gampangnya seperti itu. Sehingga T2 kuadrat per 16. Oke, ini diakarkan dan hilang tuh. Berarti M2 berapa? M2 diberi beban M sehingga berosilasi. M-nya sama, ya kan? M-nya sama. Berarti ini sama kan? Berarti menjadi K1 per K2. K1-nya berapa? K. K2-nya berapa? K per 2. Ya kan? Ini kan 1 ya. Berarti di sini hilang. Berarti menjadi 1/1 kali 2/1. Ketemu 2 kan? Maka T2 sama dengan 16 kali 2. Dikuadratkan. Kalau diakarkan berarti T2 sama dengan akar 16 kali 2. Sehingga 4 akar 2 sekon.